Sementara itu, pemirsa, beberapa indikator kinerja kepala daerah yang meningkat diharapkan menjadi tanda berakhirnya jabatan Sukimanru Maksi dengan baik. Namun lebih dari itu, dirinya berharap agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap bertingkat dan berlanjut, guna memastikan tidak ada pembangunan yang terputus. Genap 5 tahun sudah pasangan Sukimanru Maksi mengabdikan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023. Dari 9 indikator kinerja kepala daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terpantau terrealisasi cukup baik, meski harus dilakukan penyesuaian akibat adanya wabah pandemi. 9 indikator dimaksud seperti indikator Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Di samping itu juga, tercatat ratusan piagam penghargaan turut diperoleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diharapkan menjadi tanda suksesnya pembangunan di daerah. Dalam acara tasyakuran berakhirnya dengan baik kepemimpinan Sukimanru Maksi periode 2018-2023, kesan, pesan, dan harapan turut disampaikan. Haji Muhammad Sukiman Azmi menuturkan jika dalam 5 tahun terakhir banyak hal yang sudah dapat dilakukan pasangan Sukma ini. Namun harus diakui jika masih banyak janji yang belum dapat terrealisasi lantaran keterbatasan fiskal. Tahun pertama saja pasangan ini harus berjibaku dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa akibat gempa tahun 2018 yang banyak menghancurkan rumah masyarakat di Lombok Timur. Sementara di tahun 2020, pemerintah daerah harus kembali berjibaku dengan penanganan COVID-19 yang diketahui sangat berpengaruh pada banyak sektor, mulai dari pendidikan, kegiatan sosial masyarakat, peribadatan, hingga alokasi anggaran yang banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tidak hanya itu, terdapat pula refocusing anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat yang juga berdampak pada jumlah fiskal daerah. Namun gencarnya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan semua pegawai, ormas, dan tokoh masyarakat, penyebaran dan penularan COVID-19 di Lombok Timur dapat ditekan cukup baik. Setelah 3 tahun berjibaku dengan rehab rekon pasca gempa dan COVID-19, tersisa 2 tahun untuk pemerintah daerah menyelesaikan target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Untuk itu, disadari banyak program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pasangan Sukimanru Maksi. Ucapan terima kasih juga disampaikan Sukiman Azmi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pasangan Sukma dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama menjabat 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, diketahui terdapat angka IPM yang naik 2 digit, indikator standar pelayanan minimal yang meningkat, hingga penyediaan sarana penunjang pelayanan untuk masyarakat. Sarana dimaksud baik di sektor kesehatan, sosial, hingga pelayanan lainnya. Tidak hanya puskesmas yang bertambah, namun juga terdapat penambahan 4 rumah sakit umum daerah, di mana saat ini terus mengupayakan pemberian pelayanan terbaik. Untuk itu Sukiman berpesan kepada pejabat dan pimpinan berikutnya agar dapat melaksanakan pembangunan yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna memastikan tidak adanya pembangunan yang terputus. Meskipun hanya 2 tahun secara formal bertugas secara normal, IPM kita naik 2 digit. Rumah sakit kita bertambah jadi 5. Indikator seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi pertanda hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tapi di balik itu masih banyak janji, masih banyak yang kita utarakan kepada masyarakat yang belum dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf ampun Agung Sinapur atas keterbatasan fiskal, keterbatasan kemampuan kami berdua untuk memenuhi hajat masyarakat yang begitu banyak. 1,4 juta jiwa masyarakat Lombok Timur dengan segala kepentingan dan pernak-perniknya itu sudah barang tentu tidak semua dapat kita penuhi. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang tulus.
Adapun kegiatan tasyakuran ini diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan doa dan penyampaian sambutan. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.